Selamat datang di My Channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar ya, ramaikan channel ini, oke? Satu lagi nih, subscribe tentunya ya, dukung terus channel ini ya, dan agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita, oke? Di kesempatan kali ini gue pengen ngasih sedikit tips ya, khususnya untuk pengguna roda 4 yang mobilnya sudah menggunakan sistem keyless ya, atau smart key. Jadi seperti ini ya, kita udah menggunakan sistem ini, jadi kita nggak perlu pencet-pencet lagi ya. Dan di mobilnya sudah tidak menggunakan kunci lagi ya, sudah menggunakan engine start stop button ya, tombol seperti ini. Jadi deh udah nggak pakai kunci yang di sini ya. Nah, di sini saya ingin berbagi tips gimana cara menghidupkan mobil ini yang baik dan benar ya. Jadi ini saya masih suka lihat ada orang yang istilahnya masih belum terlalu paham ya. Jadi kalau kalian ini menghidupkan mesinnya dengan benar ya, dengan baik dan benar, otomatis umur pemakaian mobil kalian akan lebih panjang ya. Jadi lebih awet. Terutama juga aki, terutama juga fuel pump. Pengaruh sekali sama fuel pump ya. Kenapa sampai segitunya gitu, sampai pengaruh banget sama fuel pump yang ibaratnya komponen yang cukup penting banget ya. Karena kalau fuel pump itu bermasalah, pasti si mobil ini akan bermasalah ya. Terutama kalau dia sampai lemah atau sampai mati, mobil tidak akan bisa hidup. Oke, langsung aja nih disimak ya, cara menghidupkan mobil yang menggunakan smart key ya, smart key atau menggunakan apa namanya, keyless ya. Jadi ini langsung aja kita simak, oke? Baik teman-teman ya, ini saya contohkan pada mobil All New Terios 2018 tipe R Deluxe ya. Ini saya menggunakan yang manual ya, ada koplingnya ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang menggunakan sistem smart key atau keyless seperti ini ya, ini kan tinggal pencet tombol ini aja ya. Nah, terus untuk mobil manualnya, kalian harus injek kopling dulu gitu kan, baru pencet start stop buttonnya untuk menghidupkan. Kalau untuk di Matic, teman-teman harus injek pedal rem ya, pedal rem baru tekan tombol engine start stop button. Nah, sebelum kalian menginjak pedal ini dan langsung mencet ini, lebih baik ya, jadi lebih baik nih kalian tekan dulu start stop engine buttonnya tanpa menginjak pedal kopling untuk yang manual, dan untuk Matic-nya tanpa menginjak pedal rem. Karena kalau kalian langsung injak pedal kopling atau menginjak pedal rem, otomatis ya, ketika kalian pencet tombol engine start stop button ini, maka mesin akan langsung hidup ya. Sedangkan ini mobil sudah diem dari malam ya, sudah cukup lama berhenti. Jadi yang baik dan benarnya itu gimana ya, jadi supaya si fuel pumpnya juga awet ya. Jadi seperti ini. Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman pencet dulu ya tombol engine start stop button itu satu kali. Nah, kasih jeda untuk dia standby di ACC ya. Untuk head unit atau untuk komponen-komponen kelistrikan yang lain juga standby ya. Jadi kalau misalkan langsung sekali pencet ini koplingnya diinjek atau pedal rem diinjek, kan ini langsung hidup secara berbarengan, otomatis daya yang dibutuhkan si mobil ini konsumsinya akan melonjak tinggi. Nah, itu yang akan membuat si umur aki itu jadi tidak panjang atau tidak awet karena sekaligus tersedot ya. Nah, jadi disarankan oleh saya nih, pencet dulu tombol engine start stop button ini satu kali. Jadi sekarang ini kelistrikan udah standby ya, monitor udah nyala. Terus kalau kalian pakai menambah-nambah panel atau menambah audio subwoofer, itu mereka udah di posisi standby. Nah, baru kita pencet satu kali untuk ACC. Jadi kita membagi daya aki ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tujuannya dari ini adalah apa? Di tombol ACC nih. Nah, di tombol on, sorry ya. Ini tombol on. Tujuannya apa? Kita menyiapkan dari si fuel pump. Jadi ketika kita pencet tombol sekali lagi kan, itu kan di tombol on. Posisi on artinya juga si fuel pump akan hidup terus berhenti. Nah, berhenti itu indikator di sini mati ya. Coba kita ulang sekali lagi ya. Pencet sekali, ini ACC, kita pencet sekali lagi, ini on. Nah, ini kan nyala semua nih.
ini nyala semua tombol panelnya. Nah, tunggu sampai mati seperti ini. Dan ada beberapa yang masih hidup seperti lambang engine, oli, parking, sama aki ya, ini masih tetap nyala. Nah, ketika sudah posisi seperti ini, artinya si fuel pump ini sudah siap ya di posisinya, dan tekanan bensinnya pun sudah di tekanan yang idealnya, di tekanan yang seharusnya. Nah, kalau kalian langsung hidupkan, otomatis si fuel pump ini kan tadinya udah berhenti lama, udah semalaman, tekanannya udah turun. Jadi pas gitu langsung dihidupkan, ibaratnya itu langsung kaget gitu ya. Si fuel pump itu pompanya pas gitu hidup, langsung nyemburin ke injektor. Nah, itu juga nggak bagus, akan mempercepat umur pemakaian dari si fuel pump. Nah, jadi seperti ini. Ketika nih sudah di posisi on seperti ini, baru teman-teman injek pedal kopling, atau untuk yang Matic teman-teman injek pedal rem. Baru teman-teman hidupkan. Ya, seperti ini. Kita pencet, maka mesin akan hidup. Nah, ketika sudah hidup seperti ini, ya, itu jangan langsung hidupkan AC. Biarkan RPM itu normal, karena mobil-mobil untuk tipe yang sekarang itu sudah menggunakan ISC ya, Idle Speed Control, di mana mobil ini ketika masih suhu dingin atau suhu yang memang belum suhu kerja, si ISC ini, Idle Speed Control ini akan mengatur RPM itu tinggi ya, di 1000. Nah, nanti biasanya juga di 1000 lebih ya. Nah, nanti tunggu si RPM itu turun. Nah, turun di 900 baru teman-teman hidupkan AC. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena pada saat RPM tinggi, clutch AC ya, itu magnet AC, kalau kalian hidupkan ya, itu kan akan loncat tak gitu kan. Nah, itu akan mempercepat umur dari clutch AC atau magnet AC-nya. Juga aki tadi ya, aki kan udah semalaman ini nggak dihidupkan gitu kan, otomatis dayanya juga mulai menurun. Nah, terus pas kita hidupkan on tadi ya, di ACC dulu, nah itu kan kelistrikan di mobil nih hidup. Misalkan monitor ya, layar LCD, terus kalau kita tambahkan audio, subwoofer gitu kan, power, dia sudah hidup di ACC. Otomatis mereka kan nyedot daya, ditambah tadi udah nggak digunakan semalaman, daya sudah mulai berkurang sedikit, ditambah on ACC, monitor sudah hidup, power sudah hidup, otomatis juga kan nyedot daya. Terus pas gitu starter, itu kan dayanya kan lebih besar lagi kan, nyedot dari aki. Nah, saya sarankan jangan langsung hidupkan AC. Kenapa ya? Itu tadi, karena biarkan aki itu ada waktu untuk terisi. Karena pada saat mesin hidup ini, aki itu akan terisi dari regulator dari mesin ya. Dia akan terisi. Nah, tunggu sampai RPM-nya itu di 900 atau di 800, baru kita hidupkan AC. Jadi si aki ini akan lebih awet umurnya, karena dia punya kesempatan atau punya waktu untuk diisi dulu oleh mesin, baru disedot oleh AC. Karena kalau kita ngidupin AC seperti ini, nah itu daya listriknya itu cukup besar juga yang kesedot gitu. Jadi tadi ya, kalau aki udah nggak digunakan semalaman, dayanya sudah turun, pas gitu kita on kita ACC, power udah pada nyala, LCD udah pada nyala, itu juga nyedot aki tapi aki belum terisi. Terus kita kontak on, terus aki kita sedot lagi untuk fuel pump ya kan, untuk sistem-sistem kelistrikan injeksinya, tapi aki juga belum terisi lagi, baru kita starter. Nah, ketika kita hidupkan mesin, dia baru mengisi ya, kita tunggu dulu sampai RPM-nya stabil. Yang pertama tadi ya, karena si clutch-nya itu juga nanti supaya lebih awet clutch dari AC-nya, karena RPM-nya masih terlalu tinggi, kita jangan hidupkan AC-nya. Tunggu RPM-nya turun dulu, tunggu di idle-nya, di suhu kerja ya, di RPM kerja. Nah, itu yang mengatur adalah ISC, dan kita kasih kesempatan aki untuk ngisi dulu dari mesin, karena ketika mesin hidup, aki otomatis terisi, barulah kita hidupkan AC, karena AC itu sangat memakan daya listrik yang cukup besar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen menggunakan mobilnya untuk jangka panjang dan pengen mobil itu nggak rewel, nggak cepat akinya tekor, nggak cepat AC-nya rusak,
dan fuel pumpnya juga nggak cepat lemah gitu kan. Nah, seperti itu tips dari saya untuk teman-teman agar mobilnya awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa jajan-jajan. Oke, demikian ya tips dari saya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman pemilik mobil ya. Ini sebenarnya nggak hanya untuk mobil Smart Key juga sebenarnya ya, yang ini start stop button. Cuma kebanyakan pengguna keyless ini, pengguna yang menggunakan Smart Key kebanyakan suka sering melakukan kesalahan tersebut. Menurut saya itu kesalahan ya. Langsung injek pedal kopling, langsung dipencet engine start stop buttonnya, mesinnya langsung hidup tanpa dikasih kesempatan aki untuk mengisi terlebih dahulu, untuk kelistrikan yang lain standby, untuk LCD atau penambahan panel listrik itu yang lainnya sudah standby gitu kan, tanpa dikasih kesempatan seperti itu. Tanpa dikasih kesempatan si fuel pump itu untuk di posisi ready, di posisi siap ya, dengan tekanannya gitu. Itu akan mempengaruhi semua umur pemakaian atau umur kerja dari part-part tersebut ya. Tadi ada AC, ada aki, ada fuel pump. Ini yang biasanya akan lebih cepat rusak ya kalau teman-teman langsung hidupkan mesinnya. Oke, demikian ya tutorial dari saya dan tips dari saya. Semoga ada manfaatnya nih buat teman-teman ya. Kalau ada baiknya diambil, kalau nggak ada baiknya, ada kurangnya, silakan tulis komentar teman-teman semua. Mungkin ada yang mau ditambahin atau mungkin ada kekurangan atau kekeliruan dari saya, bisa teman-teman tulis komentar ya, komentar teman-teman semua ya, agar jadi masukan buat saya juga. Oke, demikian saya undur diri ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam otomotif.